Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan berbagi bagaimana cara untuk mencari jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Selamat menyaksikan, tetap semangat ya. Untuk menentukan jarak titik ke bidang dalam bangun ruang, adik-adik perlu menguasai konsepnya adik-adik. Jadi jarak titik dan bidang adalah panjang garis lurus yang tegak lurus, siku-siku dari titik ke bidang tersebut. Adik-adik perhatikan di sini Kak Tendi berikan ilustrasi, ada titik A, kemudian ada bidang V. Untuk menentukan jarak titik A ke bidang V, adik-adik cukup membuat garis yang tegak lurus. Di sini adalah garis yang warna kuning adik-adik. A, kita tarik garis yang kuning ini ya, menuju ke bidang V. Dan bidang V ini jatuh di A aksen. Ini kita tariknya tegak lurus adik-adik, jadi siku-siku. Nah, jarak atau panjang dari A ke A aksen inilah yang disebut sebagai jarak titik ke bidang V. Kalau A aksen ini adalah titik proyeksinya. Jadi untuk menentukan jarak, adik-adik harus menentukan titik proyeksinya. Titik proyeksinya harus siku-siku atau tegak lurus adik-adik. Untuk lebih jelasnya adik-adik, perhatikan contoh soal berikut dan penyelesaiannya ya. Soal yang pertama adik-adik, disajikan kubus ABCDEFGH, rusuknya 6 cm ya adik-adik. Kemudian adik-adik disuruh menentukan yang A, jarak antara titik A ke bidang EFGH, dan yang B, jarak titik F ke bidang ACGE. Di sini Kak Tendi akan selesaikan, simak baik-baik, kita akan menyelesaikan yang A dulu. Jarak titik A ke bidang EFGH ini adalah bidang yang kuning ini adik-adik. Ya. Kemudian titik A itu terletak di sini. Untuk menentukan jarak titik A ke bidang EFGH, adik-adik harus mencari titik proyeksinya. Titik proyeksi itu tadi harus siku-siku terhadap bidang yang ditanyakan adik-adik. Kita lihat di sini, titik A kita tarik proyeksinya. Yang siku-siku adik-adik. Nah, jatuhnya di E. Sehingga adik-adik jarak antara titik A ke EFGH adik-adik itu adalah panjang dari A ke E adik-adik. Nah, A ke E itu kan tadi di sini merupakan suatu kubus. Jadi rusuknya sama, 6. Jadi jarak antara titik A ke EFGH adalah 6 cm. Berikutnya adik-adik kita akan mencari jarak titik F ke bidang ACGE. ACGE adik-adik ini adalah bidang yang kuning ini ya. Kemudian titik F adik-adik. Nah, di sini titik F. Untuk mencari jarak titik F ke bidang ACGE, adik-adik harus mencari titik proyeksi. Titik proyeksi itu kita tarik dari titiknya, tetapi harus siku-siku. Nah, adik-adik perhatikan di sini, siku-sikunya bukan di E. Kalau kita tarik di sini, E ke F itu tidak siku-siku dengan EG ya. Nah, di sini siku-sikunya terletak di tengah-tengahnya sini adik-adik. Kita misalkan P. Maka adik-adik jarak titik F ke bidang ACGE adik-adik itu adalah proyeksinya di sini ya, di titik P ini siku-siku dia. Maka ini adalah FP. Adik-adik perhatikan FP itu adalah setengah dari FH. FH itu diagonal sisi. Jadi setengah kali diagonal sisi adik-adik. Nah, setengah kali diagonal sisi, kalau rusuknya 6, maka diagonal sisinya pasti 6 akar 2 ya, di sini sama ya, 6 akar 2. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 2 cm. Jadi jarak titik F ke bidang ACGE adalah 3 akar 2 cm. Berikutnya adik-adik Kak Tendi akan berikan persoalan. Di sini disajikan kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Seperti ini ilustrasinya. Tentukan jarak titik C ke BDG yang A, dan yang B tentukan jarak titik E ke BDG adik-adik. Adik-adik perhatikan penyelesaiannya di sini. Ada kubus ABCDEFGH ya.
Kemudian bidang BDG kita gambar adik-adik, segitiga yang kuning ini. Kalau diperhatikan, segitiga yang kuning ini adalah segitiga yang sama sisi. Di sini kita tahu BD-nya itu pasti rusuknya di sini 6 berarti pasti 6 akar 2. Ini akan sama dengan BG dan akan sama dengan DG adik-adik ya. Kemudian adik-adik untuk mencari jarak titik C, nah titik C di sini, di ujung bawah sini, belakang, ke bidang BDG yang kuning ini, kita harus mencari titik proyeksinya. Caranya adik-adik, tadi kita dari BD ini yang alas, BD yang alas, kita buat diagonal AC-nya. Titik potongnya ini kita buat sebagai titik T. Dari T kita hubungkan ke G. Kemudian adik-adik dari C ini kita tarik. Nah, garis proyeksi. Nah, di sini siku-siku adik-adik. Nah, kita misalkan sebagai P. Maka nanti jarak antara titik C ke BDG itu sama saja adik-adik mencari panjang CP adik-adik. Yang ini. Baik ya, kita akan bahas cara mencari CP-nya. Sekarang adik-adik perhatikan segitiga yang biru adik-adik, yaitu segitiga G, C, T adik-adik ya. Nah, kita akan gambar di sini adik-adik seperti ini. Oke, kita akan mencari panjang setiap sisi dari segitiga GCT ya adik-adik ya. GC pasti sama 6 ya, karena rusuknya 6. Kemudian TC adik-adik, TC itu setengah dari AC ya. Kalau AC-nya tadi itu adalah AC pasti diagonal sisi, rusuk akar 2 ya, berarti 6 akar 2. Maka nanti TC ini pasti separuhnya, yaitu 3 akar 2, separuhnya 6 akar 2. Kemudian GT belum tahu adik-adik. Untuk mencari GT kita cari Pitagoresnya. GT sama dengan akar dari Pitagoras 6 kuadrat ditambah yang ini adik-adik, 3 akar 2 kuadrat. Kita hitung adik-adik, akar 6 dikuadratkan 36 ditambah 3 dikuadratkan 9 dikali akar 2 dikuadratkan adalah akar 4, berarti akar 4 itu 2. Adik-adik hitung di sini, akar 36 ditambah 18 sama dengan akar 54 adik-adik. Adik-adik sederhanakan 9 kali 6. Adik-adik peroleh akar 9 adalah 3, akar 6 tetap ya, seperti ini. Nah, GT adalah 3 akar 6 adik-adik. Dari sini adik-adik pakai konsep yang alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi ya. Alasnya TC kalikan tingginya CG ya, sama dengan, kita ganti sekarang alasnya yang miring. Kalau alasnya GT kita kali dengan tingginya yang siku-siku, berarti CP. CP ini yang nanti akan kita cari kan adik-adik di sini ya. Kita masukkan di sini TC-nya 3 akar 2 dikali CG-nya adalah 6 sama dengan GT-nya. GT-nya 3 akar 6 dikali CP yang ditanyakan. Kita hitung 3 kali 6 berarti 18 akar 2 sama dengan 3 akar 6 kali CP. Berarti CP sama dengan 18 akar 2 dibagi 3 akar 6. Berarti adik-adik peroleh sebagai 18 dibagi 3, 6 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan, kita kalikan akar 6 gitu ya adik-adik ya. Kali akar 2 dikali akar 6 adalah akar 12 per akar 6 dikali akar 6 berarti akar 36. Akar 36 adalah 6. Kita coret 6 ya. Akar 12 kita sederhanakan, 4 kali 3. Akar 4 adalah 2, akar 3 tetap. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3 cm. Jadi kalau ditanya jarak antara C ke bidang BDG adalah 2 akar 3 cm. Adik-adik ada cara cepatnya untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG ini. Kalau adik-adik perhatikan, diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Nah, rusuknya di sini 6 akar 3 adik-adik. Kalau kita lihat adik-adik, jarak C ke BDG 2 akar 3. Diagonal ruangnya 6 akar 3. Berarti C ke BDG itu adalah sepertiganya dari diagonal
ruang adik-adik. Ya, kalau diagonalnya 6 akar 3, sepertiganya berarti kan 2 akar 3. Seperti itu cara cepatnya. Kita bisa pakai. Nah, untuk menjawab yang B adik-adik, di sini kita ditanya E ke BDG. E ke BDG. Adik-adik lihat di gambar di sini. Kalau C ke P tadi itu sepertiganya, maka dari E ke P adalah sisanya. 1 dikurangi sepertiga berarti 2/3-nya diagonal ruang. Sehingga bisa adik-adik peroleh 2/3 dikali diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Kita hitung di sini. 3 disurai dengan 6 adalah 2. 2 kali 2 berarti 4 akar 3 cm. Langsung kita bisa menggunakan cara cepatnya untuk mencari jarak titik E ke BDG. Demikian ya. Berikutnya, disajikan 5 segi 4 beraturan TABCD dengan rusuk alasnya 6, rusuk tegaknya 5 cm adik-adik. Nah, di sini berarti karena 5 segi 4 beraturan, rusuknya 6. Artinya apa adik-adik? Di sini adalah sebuah persegi ABCD-nya ya. ABCD persegi karena beraturan adik-adik. Nah, karena persegi di sini berarti siku ya adik-adik ya. Perlu diingat seperti ini. Baik, kita akan bahas di sini rusuk tegaknya 5. Berarti TA, TB, TC juga 5 semua ya. Pertanyaan yang pertama, adik-adik di sini disuruh mencari jarak titik A. Jarak titik A di sini ya. Ke segitiga atau bidang BDT. BDT adik-adik. Berarti jarak titik A ke BDT, adik-adik harus tarik sebuah proyeksi, titik proyeksinya yang siku-siku. Nah, ternyata siku-sikunya di O adik-adik. Berarti jarak titik A ke segitiga BDT adik-adik itu yang siku-siku yang jatuh di proyeksinya yaitu AO. Gitu ya. Karena tadi rusuk alasnya itu 6, maka AO kita lihat AO itu setengah dari AC. AC adalah diagonal sisi. Jadi setengah dari diagonal sisi adik-adik. Rusuknya tadi adalah 6. Jadi setengah dikali 6 akar 2. Adik-adik peroleh 3 akar 2 cm. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adik-adik disuruh mencari jarak titik T ke ABCD. T itu yang di atas ini adik-adik ya. ABCD yang alas. Berarti adik-adik harus dari T ini adik-adik buat proyeksinya, titik proyeksinya harus siku-siku. Nah, kita tidak mungkin ke A, kita tidak mungkin ke C atau B atau D karena tidak siku-siku di sini. T ke O lah yang siku-siku adik-adik. Sehingga adik-adik bisa memperhatikan segitiga TOC adik-adik ya. Kita gambar dulu di sini. Seperti ini. TOC. Tujuan kita mencari OT adik-adik ya. TC rusuk tegak ya, tadi di sini 5 cm ya. Kemudian OC itu sama dengan OA adik-adik. Ini separuhnya ya, separuh dari AC. Kalau AC tadi adalah diagonal sisi ya, itu 6 akar 2, maka nanti kalau mencari OC pasti separuhnya. Setengah kali 6 akar 2 adik-adik. Jadi 3 akar 2. Kita taruh di sini OC yang 3 akar 2. Tujuan kita mencari OT adik-adik. Nah, berarti Pitagorasnya adalah yang miring kuadrat berarti 5 kuadrat sama dengan yang tegak ya di sini OT kuadrat. Tujuan kita mencari kemudian OC kuadrat. 5 kuadrat sama dengan OT kuadrat ditambah OC kuadrat itu 3 akar 2 kuadrat. 5 dikuadratkan 25 adik-adik, kemudian OT kuadrat ditambah 3 dikuadratkan 9. Akar 2 dikuadratkan berarti akar 4, berarti akar 4 itu 2. 25 sama dengan OT kuadrat ditambah 18, adik-adik bisa peroleh di sini 18 pindah ke kiri ya. 25 kurangi 18 OT kuadrat itu 25 dikurangi 18 itu adalah 7, itu masih OT kuadrat adik-adik. Jadi OT adalah akar 7 cm. Ini adalah jarak antara T ke bidang ABCD. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita membahas jarak titik ke bidang dengan mudah ya.
Selamat belajar, terus semangat, dan nantikan video-video Kak Tendi selanjutnya tentunya masih di Tendi Carol Channel. Sampai jumpa!